Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah dari kelas 12 Kimia Industri 1 akan memperkenalkan APD yang digunakan atau alat pelindung diri yang digunakan selama proses operasi boiler. APD yang pertama, gas lab atau baju anti panas, sarung tangan anti panas, safety helmet atau helm pelindung, safety goggles atau kacamata pelindung, masker, dan earplug. Yang digunakan selama proses boiler. Sebelum menjalankan proses operasi boiler, kita akan menyalakan pompa pada tangki air umpan untuk air proses dan untuk air umpan boiler. Nah, cara menyalakannya yaitu dengan memutar tombol off ke on dua-duanya, lalu pompa akan proses secara otomatis. Pada saat proses boiler dimulai, pertama-tama air tanah akan dipompa dan air tanah akan dihisap dengan menggunakan pompa menuju tangki filter 1. Lalu setelah dari tangki filter 1, air yang sudah disaring pada filter 1 akan dialirkan ke tangki filter kedua. Setelah melalui proses filtrasi kedua, tangki pada filter 2 ini dialirkan menuju tangki penampung air 1 sebagai air tangki produksi yang dialirkan masuk ke tangki proses yang menggunakan pompa yang lainnya. Kemudian setelah dari tangki 1 tadi ini, untuk air umpan boiler, air tangki 1 mengalirkan air masuk ke filtrasi ketiga lagi untuk dilakukan penyaringan ketiga khusus untuk air umpan boiler untuk mencegah terjadinya korosi air sadah dan juga mikrobiologi air lainnya. Nah, setelah melalui filter ketiga, air umpan boiler akan ditampung di sini. Lalu pompa pada boiler yang berada di dalam akan menarik air pada tangki 3 ini masuk ke dalam boiler. Lalu kita akan masuk ke proses boilernya. Selanjutnya, sebelum melakukan proses operasi boiler, kita harus melakukan pemeriksaan. Yang pertama yaitu adalah memastikan tangki bahan bakar itu terisi dan mengukur volume awal dan volume akhir setelah proses boiler. Kemudian setelah itu melihat volume water level. Volume water level harus berada di atas garis minimum dan di bawah garis maksimum. Seperti itu. Memastikan juga sistem kontrolnya berada dalam keadaan baik atau berfungsi ya. Itulah pemeriksaan yang dilakukan sebelum memulai proses operasi boiler. Langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengisian kertas log sheet, yaitu untuk mengisi hasil data analisis kita selama proses boiler dilakukan. Nah, untuk memulai proses operasi boiler, langkah pertama yaitu kita akan menyalakan saklarnya dengan cara menaikkan saklar seperti ini, lalu memutar tombol emergency ke arah kiri, lalu memutar tombol off ke on pada feed pumps, lalu burner dari off ke on juga. Nah, selanjutnya setelah api akan menyala pada boiler ini, kita akan mengawasi perubahan tekanan atau bar pada boiler melalui pressure gauge pada bagian atas boiler. Nah, uap panas yang dihasilkan pada proses pembakaran dalam boiler ini akan dialirkan menuju steam tank di atas. Steam tank itu berfungsi sebagai penampung uap panas. Selanjutnya kita akan beralih ke steam tank. Nah, setelah uap pada boiler mengalir ke dalam steam tank ini, steam tank akan menampung uap panas dari boiler.
Lalu dari boiler ini kita akan mengalirkan uap panas ke semua tangki proses yang membutuhkan uap panas. Tangki proses yang membutuhkan uap panas yaitu adalah tangki 1, tangki 3, dan tangki 4. Tangki 1 yaitu tangki alkalisasi, tangki 3 yaitu tangki pencucian, dan tangki 4 itu adalah tangki pemasakan. Tangki-tangki itulah yang membutuhkan uap panas pada saat proses produksinya. Selain uap panas yang dialirkan masuk ke dalam tangki proses, dialirkan juga air dan udara pada setiap tangki proses selama proses produksi berjalan. Nah, ditandai dengan warna hijau jika aliran itu adalah air. Nah, pipa berwarna hijau ini dialirkan dari air umpan tangki 1 pada tangki di luar tadi yang dipompa dari air tanah. Nah, yang menggunakan pipa air ini yaitu adalah tangki 1, 2, 3, dan 4. Semua tangki proses produksi menggunakan aliran air. Nah, selain air, dialirkan juga udara. Aliran udara ditandai dengan warna biru. Jadi, setiap tangki proses juga dialiri dengan udara yang bersumber dari blower pada samping steam tank. Nah, ini dia. Ini adalah blower yang berfungsi sebagai penyuplai udara pada setiap tangki proses produksi. Nah, saat mengalirkan uap panas tersebut pada ketiga tangki produksi itu, kita menggunakan globe valve yang putarannya 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena jumlah uap yang mau dialirkan ke seluruh tangki tersebut itu membutuhkan uap yang banyak, sehingga dibutuhkan aliran yang besar. Maka kita menggunakan globe valve yang bukaan derajatnya itu sebesar 360 derajat. Nah, di sebelah sini pula ada gate valve yang putarannya hanya 180 derajat. Dan pada gate valve ini dia akan mengalirkan uap panas menuju ke balance tank dan buffer tank di bawah. Bukaan ini 180 derajat karena tidak membutuhkan uap sebanyak tangki proses produksi seperti ketiga tangki tersebut. Nah, sedangkan ada gate valve lagi pada bagian bawah steam tank. Gate valve ini berfungsi untuk mengeluarkan uap panas berlebih jika tekanan pada steam tank ini terlalu tinggi. Dia berfungsi sebagai blower manual pada steam tank yang menurunkan tekanan panas berlebih pada steam tank. Nah, saya akan menunjukkan aliran uap panas yang menuju ke balance tank dan buffer tank di bawah. Nah, uap dari steam tank yang di atas tadi yang menggunakan gate valve bukaan 180 derajat dialirkan ke bawah menuju buffer tank dan balance tank. Nah, ini dia aliran pipanya. Pada sisi belakang tangki buffer tank dan balance tank juga digunakan gate valve sebagai bukaan derajatnya, sebagai jenis valve-nya. Nah, di samping buffer tank dan balance tank terdapat dua pompa 1 dan pompa 2 di seberang balance tank. Nah, pompa-pompa ini berfungsi mengalirkan hasil dari setiap tangki menuju ke proses selanjutnya. Setelah itu terdapat juga valve pada bagian bawah setiap tangki dari buffer tank dan balance tank. Keduanya sama-sama menggunakan valve. Valve ini bukaannya hanya 90 derajat. Valve ini berfungsi untuk membuka dan menutup aliran. Saat akan selesai mengoperasikan boiler, kita akan melakukan shutdown. Saat melakukan proses startup di awal, kita akan melakukan proses shutdown di akhir. Nah, prosesnya yaitu akan berkebalikan dengan proses startup, yaitu tombol yang terakhir
on kan, itulah tombol awal yang kita off kan pada proses shutdown. Nah, seperti ini burner auto kita akan off kan dari bawah ke atas. Kemudian pada feed pump dari atas kita off kan ke bawah, kemudian kita menekan tombol emergency dengan cara menekan seperti ini. Kemudian setelah tombol emergency mati, pada bagian saklar kita turunkan lagi ke bawah untuk mematikan aliran listriknya. Itulah proses shutdown pada proses operasi boiler. Dan itulah tadi rangkaian proses dari awal sampai akhir, cara mengoperasikan boiler serta APD yang digunakan. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhir kata saya ucapkan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.